Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar Channel. Anak-anak kelas 6 yang Ibu cintai, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan siap untuk belajar bersama pada pagi ini. Kali ini kita akan belajar materi tentang listrik di tema 3 semester 1 kelas 6 muatan IPA. Seperti biasanya, sebelum aktivitas dimulai, kita dahului dengan berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sering kita jumpai bagaimana pemanfaatan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah listrik itu? Listrik adalah salah satu energi. Listrik sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Listrik terbagi atas 1. Listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang tidak mengalir atau arusnya terbatas, dihasilkan dari gesekan benda dan tidak bisa dialirkan dalam suatu rangkaian. Contohnya adalah dalam gambar ini. Kalian bisa perhatikan ya, Nak. 2. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang mengalir atau bergerak, dihasilkan dari sumber atau pembangkit listrik dan bisa dialirkan dalam suatu rangkaian. Nah, contohnya bisa kalian perhatikan dalam gambar ini ya, Nak. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat yang berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif dan tempat berpotensial rendah disebut dengan kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Satuan tegangan listrik adalah volt yang diukur menggunakan alat yang bernama voltmeter. Anak-anak, berikut adalah 2 orang tokoh yang sangat erat kaitannya dengan listrik. Yang pertama adalah Michael Faraday. Beliau adalah tokoh penemu arus listrik. Beliau lahir di Newington, London pada tahun 1791. Berasal dari keluarga miskin dan hanya merasakan sebentar pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan yang keras dan pantang menyerah, ia berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya sendiri di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, tapi Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Dan di usianya yang ke-12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran pertamanya yang bernama Weekly Herald yang laris terjual. Selanjutnya selama 2 tahun dan dengan dana yang besar, Edison mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam dapat dibuatnya pada tanggal 21 Oktober 1879. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Sekarang kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Apa sih
rangkaian listrik itu? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah saklar dan lampu. Saklar berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik, sedangkan lampu berfungsi untuk membantu penerangan. Rangkaian listrik terbagi atas 3 jenis. 1. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Gambar dari rangkaian seri bisa kalian saksikan di sini. 2. Rangkaian paralel. Rangkaian ini merupakan rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Bisa kalian saksikan gambar dari rangkaian ini ya nak. 3. Rangkaian campuran. Rangkaian ini merupakan perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Kelebihan rangkaian seri adalah 1. Hemat kabel dan hemat saklar. Kekurangan rangkaian seri yaitu jika salah satu lampu dilepas atau putus, maka lampu yang lain ikut padam. Kemudian nyala lampu yang satu dengan yang lain tidak sama terangnya. Semakin jauh dari sumber listrik, maka nyala lampu semakin redup. Kelebihan rangkaian paralel yaitu jika salah satu lampu padam, yang lain tetap menyala dan nyala lampu juga sama terang loh. Kekurangan rangkaian paralel yaitu boros kabel dan saklar. Kelebihan rangkaian campuran yaitu daya yang diserap atau terangnya sama, dan jika ada saluran kabel yang terputus, yang lainnya tidak ikut terputus. Kekurangan rangkaian campuran yaitu boros kabel, biaya lebih mahal. Nah, rangkaian campuran biasanya sering dan kita jumpai pada lampu lalu lintas. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.